Oke, teman-teman, akhir-akhir ini aku dengar nih kabar dari dosenku kalau dulu itu di Bali pernah ada pemusnahan anjing besar-besaran. Katanya itu dulu karena ada kasus rabies, maka dari itu penanganan tersebut dilakukan. Oke teman-teman, di lain sisi akhir-akhir ini itu aku semakin dengar kasus rabies yang semakin memuncak dan semakin tersebar di mana-mana ya. Nah teman-teman, pertanyaannya itu kenapa kasusnya malah semakin naik, bukannya menurun? Data-data kasus tersebut malah bertambah korban jiwanya ya. Nah, maka dari itu di kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin kenapa profesi dokter hewan itu bukan hanya soal mengobati hewan, tetapi juga soal tanggung jawab untuk bangsa. Wait. Lupa nih, sebelumnya kenalin, nama aku Muhammad Raffi Abdurazak, biasa dipanggil Raffi. Teman-teman, dokter hewan sendiri itu memiliki kaitan dan memiliki dua kunci, yaitu memahami kewarganegaraan, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Yang kedua, itu adalah menjaga integritas dalam setiap tindakan profesional. Oke teman-teman, jadi aku akan menampilkan PPT dan aku akan sembari menjelaskan PPT tersebut. Oke teman-teman, yang pertama nih, ada dokter hewan sebagai panggilan bangsa. Nah, peran kunci dokter hewan sendiri itu adalah menjaga ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Profesi dokter hewan sendiri memiliki peran penting, yaitu yang pertama menjaga ketahanan pangan, memastikan ternak sehat, sehingga daging, telur, dan susu aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua itu adalah melalui pendekatan One Health, dokter hewan berada di garis depan untuk mencegah penyakit menular dari hewan ke manusia. Nah, seperti contohnya itu ada yang tadi udah aku jelasin, yaitu rabies, flu burung, dan antraks. Nah, peran dokter hewan yang berikutnya itu adalah dapat mendukung ekonomi dan lingkungannya. Oke, jadi dokter hewan itu sebenarnya juga ikut mendukung ekonomi rakyat guys, terutama pada peternak kecil agar produktivitas ternaknya meningkat. Dan yang keempat itu adalah dokter hewan juga berperan menjaga lingkungan dan satwa liar supaya akan tetap seimbang. Oke teman-teman, dari yang aku jelasin tadi mengenai peran-peran dokter hewan, kalau kita bicara peran besar dokter hewan, sekarang itu kita lihat dari sisi kewarganegaraannya ya. Apa saja hak dan kewajiban yang melekat pada profesi ini atau profesi dokter hewan. Oke, jadi itu ada hak sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita punya hak pendidikan, hak bekerja, dan hak dilindungi oleh hukum. Bagi dokter hewan, ini berarti kesempatan mengembangkan profesi, belajar, dan berkontribusi pada bangsa. Lalu nih teman-teman ya, ada kewajiban moral dan profesional, tapi ada juga kewajiban taat hukum, yang dimana dokter hewan itu ikut bela negara dengan mencegah penyakit hewan menular, terus meningkatkan kompetensi, serta menjaga lingkungan. Oke, jadi profesi dokter hewan ini itu sangat erat ya guys kaitannya dengan identitas kita sebagai warga negara. Nah, bicara soal kewajiban nih, kunci utamanya itu ada pada satu hal yang nggak boleh hilang dari profesi dokter hewan, yaitu adalah integritas. Jadi, integritas itu adalah kunci kepercayaan publik ya guys. Integritas itu artinya adalah kita tetap konsisten pada etika meskipun tidak ada yang mengawasi. Jadi tentang integritas sendiri itu ada 4 pilar, yaitu yang pertama adalah kejujuran. Sampaikan kondisi hewan apa adanya dan jangan dilebih-lebihkan demi keuntungan. Contohnya semisal kita itu merekomendasikan obat yang seharusnya itu hanya beberapa saja, namun malah diberi yang berlebihan atau yang banyak kepada pasien. Sebelumnya maaf nih teman-teman, tiga pilar yang seharusnya ada di slide, cuman kok ternyata nggak ada ya, padahal kemarin sudah saya buat. Jadi akan aku jelasin aja, yaitu ada akuntabilitas, transparansi, dan netral anti korupsi. Oke, jadi aku akan bahas satu persatu ya, beserta penjelasannya. Yang pertama ada akuntabilitas, itu adalah berani bertanggung jawab atas keputusan medis, bahkan mengakui kesalahannya guys. Lalu ada transparansi, yaitu mengenai jelas soalnya biaya, pilihan terapi, dan resikonya.
Dan yang terakhir adalah netral anti korupsi, yang dimana menolak gratifikasi atau tekanan sponsor dalam mengambil keputusan medis. Nah teman-teman, jadi kalau dokter hewan itu menjaga integritas, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh ya. Dan profesi ini bakal menjadi teladan moral. Teman-teman, supaya pembahasannya lebih terasa nyata nih ya, mengenai apa yang udah aku jelasin tadi, kasus rabies ya, itu aku bakal kasih contoh dimana memang benar adanya kasus rabies itu terjadi di Bali ya guys. Oke teman-teman, jadi kasus rabies di Bali ini itu menjadi sangat bermasalah karena banyaknya masyarakat yang belum paham pentingnya vaksinasi hewan atau bingung bagaimana cara menangani gigitan dari hewan. Maka dari itu, di sini profesi dokter hewan memiliki peran penting yaitu untuk mengedukasi masyarakat. Lalu ada memberi contoh laporan kasus yang sesuai dengan hukum dan jujur soal risiko penyakit dan pentingnya vaksinasi hewan. So, ini menunjukkan bahwa profesi dokter hewan itu bukan sekadar pekerjaan teknis ya guys, tapi juga panggilan bangsa untuk melindungi masyarakat. Oke teman-teman. Jadi di sini itu kita bisa simpulkan ya, kalau peran dokter hewan itu jauh lebih luas dari sekedar klinik aja ya, bukan cuma di klinik doang dokter hewan itu ya, bahkan menjadi bagian dari bela negara. Oke teman-teman, jadi seharusnya udah tahu ya kalau bela negara itu bukan berarti kita harus mengangkat senjata ya guys. Jadi bela negara itu juga bisa diwujudkan dalam profesi dokter hewan dengan menjaga hewan tetap sehat, mencegah penyakit menular, menjaga dan menjamin pangan untuk masyarakat, serta merawat lingkungan. Jadi teman-teman, mari kita wujudkan profesi dokter hewan yang berilmu, berintegritas, dan mengabdi untuk bangsa. Oke teman-teman, aku Raffi di sini mau pamit undur diri. Maaf apabila ada salah kata ataupun hal yang kurang berkenan di kalian ya. Terima kasih. Oh ya, semoga apa yang gue sampaikan tadi itu bisa kalian cerna dan bermanfaat untuk kalian ya. Bye.